PKW adalah layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental, kemampuan kreatif, inovatif, dan menciptakan sesuatu dengan kreativitas berwirausaha dalam mengembangkan kemampuan potensi diri dan lingkungan untuk dijadikan bekal berwirausaha dan merintis usaha mandiri yang dibimbing oleh mitra usaha. Yang dimaksud dengan mitra usaha yang terdiri dari dunia usaha. PKW adalah layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan vokasi. Sasaran utama adalah warga masyarakat yang kurang mengenyam pendidikan formal di sekolah atau warga menganggur karena kehilangan pekerjaan. Video ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, serta menumbuhkan sikap mental wirausaha kepada peserta didik di LKP Berdikari, sehingga lembaga pendidikan kursus ini lebih berperan serta mengatasi masalah pengangguran di tanah air. Nah, pada kesempatan ini sebelumnya kami menyampaikan dulu atau memperkenalkan diri. Kami ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gilead, bidang pembinaan PAUD, perpanjangan tangan dari pusat itu kementerian, di daerah itu ada banyak dinas itu di kabupaten kota. Jadi kami membidangi atau membawahi yaitu pertama adalah pendidikan anak usia dini, yang kedua adalah pendidikan non formal seperti pembinaan dari LKP dan sebagainya. Dan lagi pembinaan paket KBM berdasarkan paket A, paket B, paket C yang berdasarkan oleh KBM di bawah naungan Dinas Pendidikan. Baik, untuk kegiatan ini pertama sekali kami ucapkan terima kasih, apresiasi kami kepada Abu, kepada Abud, Tudin yang sudah terbuka, yang sudah hanya bukan membuka tapi sudah memberi kesempatan untuk belajar keterampilan. Jadi ini adalah satu bentuk kerjasama, satu bentuk niat baik kita bersama untuk membekali. Kami ucapkan terima kasih terlebih dan apresiasi kami. Dan juga kepada Pak Baktiar ini sebagai promotor dalam rangka mengajukan proposal ke Kementerian Jakarta dengan lembaga beliau yaitu LKP Berdikari, rekomendasi dari dinas dan dari pihak kementerian memberikan bantuan ini melalui lembaga LKP Berdikari, dan Berdikari inilah yang menyelenggarakan kegiatan ini sesuai dengan bisnis, sesuai dengan penduduk yang ada dari kementerian. Terpilih seharusnya lebih banyak Pak Mutiara, seharusnya lebih banyak, tetapi kemampuan pemerintah untuk tahun ini insya Allah untuk LKP Berdikari hanya mampu diberikan atau disui dahulu yaitu cuma 25 orang Pak Mutiara. Jadi mudah-mudahan yang 25 orang ini yang sudah direkrut oleh LKP Berdikari, kami sangat berharap dan mendukung kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan bisnis, sesuai dengan LKS, rencana kegiatan sudah disusun dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pemberi dana. Kami ucapkan selamat ya kepada kita semuanya. Nanti kegiatan ini sampai tuntas, sampai selesai, sampai memiliki keterampilan dan punya usaha. Ya, itu harapan kami. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program kecakapan wirausaha atau PKW tahun 2023, bantuan dari Direktorat Khusus Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan jenis keterampilan tata boga yang diikuti oleh 25 peserta dengan durasi waktu 150 jam di lokasi Jat Kumude, Kecamatan Kusangan, Kabupaten Gilead, yang diserahkan oleh LKP Berdikari pada hari ini, hari Senin tanggal 11 September tahun 2023 dengan resmi kami buka. Terima kasih, kami ucapkan selamat di kegiatan ini, semoga lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berikut kami juga mengucapkan mohon maaf. Wirausaha adalah orang yang berani membuka kegiatan produktif yang mandiri, ya, itu kata kuncinya, berani dan produktif. Entrepreneur motivasi adalah pola kita seorang entrepreneur produktif, ya.
dia punya pola dalam memikirkan bagaimana suatu usaha akan dibangun, itu motivasi. Untuk sementara kita lihat dulu bagaimana motivasi orang Indonesia bandingkan dengan luar negeri. Wirausaha mantap. Kan lagi heboh kalau teman-teman lihat media televisi apa, itu ada satu tempat namanya Tanah Abang di Jakarta yang dulu itu sangat populer dengan pusat perbelanjaan. Seiring waktu Tanah Abang itu menjadi tempat yang hari ini dia sepi karena orang banyak sekarang belanja itu tidak lagi menggunakan tempat secara fisik, tapi sudah menggunakan media sosial. Akhirnya karena untuk menghindari itu sudah ada peraturan tidak boleh ada lagi aplikasi digital yang untuk jualan online shop. Hari ini yang baru kena itu namanya TikTok. Shop ya. TikTok yang lain boleh. Nah, tapi dengan aplikasi-aplikasi modern itu berapa banyak orang yang mengumpulkan punya uang ya untuk menjalani pelaku usaha untuk membeli produk. Dan memang kalau kita lihat secara online shop itu barang yang kita beli itu lebih murah dengan barang yang ada di sini. Pas dihitung mungkin dengan gaya ongkos yang mungkin tepungnya itu harus kalis itu lembut ya. Karena donat itu kalau nggak dibuat kalis tepungnya itu begitu dimasak sekitar 10-15 menit itu donatnya akan keras. Kalau sekiranya tepung yang diolah itu tidak kalis. Nah 2018 ketika kami buat usaha itu bukan, dan cara mengkaliskan tepung itu bukan harus dengan menggunakan mixer, tapi bukan mixer yang kecil itu yang untuk cabai itu ya, atau Philips itu bukan pakai mixer itu, dia pakai mixer yang itu ngambil 100 juta itu kan di luar kemampuan kita. Jadi kalau ditanya berapa maksimal, berapa minimal, itu tergantung kemampuan usaha kita. Nah, itu jawabannya. Oh, kemampuan usaha kita mampunya cuma 10 juta, berarti 10 juta. Kebetulan dia di militer, jadi sejarahnya itu dia koki di dapur. Ketika beliau pensiun di umur 60 tahun, beliau coba-coba resep dari ayam hijau. Jadi cara dia berjualan itu door to door, rumah ke rumah. Ditolak. Sederhana, itu kita bisa membuat satu produk bisa kita jual, ya. Itu tujuan dari pemerintah. Jadi kita tidak harus dengan bahan yang mahal, makanya kita berusaha dengan semua bahan yang mudah di lingkungan kita. Misalnya lagi murah umbi, kita bisa bikin ubi pelangi. Lagi banyak kenduri maulid, banyak pisang lebih, kita bisa buat kue dengan pisang. Jadi nggak ada yang mubazir dan semua bisa menghasilkan. Itu tujuannya. Kenapa program kita ini nggak bikin bolu hias terus? Tidak seperti itu, karena tujuannya bisa memberdayakan masyarakat dari hal yang paling sederhana. Tujuannya tata boga tidak. Kita datang dengan kita tidak bawa apa-apa, dengan peralatan yang sederhana kita bisa buat segala macam. Kita buat sekarang modalnya sangat sedikit, buat sekarang itu sedikit. Cuma tepung beras, air, mau gula. Dengan sedikit pewarna, dari satu stak tepung itu bisa dapat untung berkali-kali. Ya, nggak harus dengan peralatan yang mahal sekarang itu. Ya. Makanya kemarin kita banyak ngajarin orang buat sekarang. Oleh biologi kan untuk kerusakan badan. Ada pengaruh virus, ada pengaruh jamur, ada bakteri, ada cacing, ada protozoa ya. Lebih-lebih kalau produknya produk kuliner, memang sumbernya bakteri. Nah, contohnya bahan kue tidak disimpan dalam kulkas, sehari aja busuk. Itu karena pengaruh bakteri. Maka pelajaran K3 dalam tata boga sangat
diperlukan, ya. Ya udah bagus. Karena dia apa? Agak miring tadi ya, tapi udah bisa. Dan ini juga udah bagus hasilnya, matangnya udah sempurna juga ini yang bagus. Suhunya udah tahu temperaturnya, adik-adik udah pinter ya. Kemarin kan waktu pertama bikin kue nggak tahu suhunya seberapa, jadinya bolunya udah besar, udah keras di samping, dalamnya belum masak. Kalau ini hasilnya rata-rata bagus semua, di sampingnya, matangnya udah bagus. Ya udah bisa dijual, ini udah bisa dijual. Ini udah bisa dijual. Ya, panjang pendeknya nggak sama. Jadi kalau kita mau buat ini mau carikan beberapa piece dan gitu. Untuk warna udah bagus. Nah, rasa ya. Kalau rasa udah dibagusin sama bapak. Demikian pemirsa, video penyelenggaraan program PKW Berdikari 2023 telah kita saksikan bersama. Semoga menjadi media informasi kepada publik dan dapat memberikan motivasi kepada lembaga pendidikan kursus serta masyarakat pada umumnya. Terima kasih.